Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat berjumpa di Noah TV. Bagaimana jadinya jika kalian mencintai seseorang tapi terhalang dengan kepercayaan orang tua kita sejak dulu yang kita anggap hal itu tabu? Bagaimana jadinya jika dia yang sangat kita cintai tapi tanggal lahir atau wetonnya katanya tidak cocok? Kalian bakal maju atau mundur? Berikut adalah cerita sepenggal dari film Bollywood yang akan saya rangkum. Film bertema action ini yang rilis tahun 2016 yang dimana peran utamanya adalah seorang wanita cantik juga jagoan. Dan seperti film khas India pada umumnya, film ini akan dibumbui dengan drama perbucinan dan geol-geol aja. Tanpa banyak basa-basi lagi dan selamat menonton. Kisah dimulai di sebuah kota kecil India bernama Jodhpur. Terdapat seorang ayah yang mengurus putri semata wayangnya sendirian atau single parent bernama Pak Chondri. Ini orangnya bersama putrinya bersama Sapitri. Biar gampang nyebutnya saya sebut saja Fitri, yang sedang kopdar dengan penasihat spiritual pribadinya Pak Chondri. Kita sebut saja dengan nama Pak Pendeta. Ini orangnya yang mana saat itu sedang membicarakan hari ultahnya Fitri dan ayahnya bermaksud membelikan keinginan putrinya tersebut karena secara ekonomi ayahnya Fitri ini tergolong orang kaya dan terpandang. Dan di hari itu juga mereka berdua pun pergi ke pertokoan yang saat sedang di dalam toko pakaian pada saat Fitri sedang memilih-milih, HP Pak Chondri berdering yang memaksanya izin keluar toko sekaligus menitipkan Fitri ke penjaga tokonya. हाँ जी भैया आपकी आवाज नहीं आ रहा कलर अभी है ये देखो हाँ जी देखो दूसरा ये वाला कलर का ध्यान रखना मैं अभी आ रहा हूँ दरवाजा खोलो. Dan karena Fitri merasa ayahnya tak kunjung datang, Fitri pun keluar toko tanpa sepengetahuan penjaganya. Selagi di luar tanpa disadari Fitri, bahaya sedang mengancamnya, yaitu seorang penculik yang lagi mengincarnya, dan saat sedang memilih gelang, Fitri pun dirayu dan dipaksa ke tempat kelompoknya berkumpul. Namun pada saat penculik sedang memeluk Putri, tangan penculiknya digigit Putri dan Fitri pun kabur lalu dikejar. Beralih ke Pak Chondri yang saat tahu putrinya tidak ada di toko, dia panik dan marah lalu mencarinya, yang saat bertanya pada seorang tukang cilor pun dia cuma geleng-geleng. Beralih ke Fitri yang saat itu dikejar para penjahat, namun beruntung dia bertemu dengan pria berpakaian Shaolin. Dan tanpa basa-basi, pria itu langsung menghajar para penjahat tersebut. Fitri yang menyaksikan cara sang jagoan kungfu bertarung waktu itu merasa takjub, yang pada saat ayahnya menemukannya, Fitri pun menyampaikan keinginannya untuk berguru ke sang jagoan tersebut. Hukum, mujhe inki tarah banna. Tiba hari sesudahnya, Pak Chondri dan Fitri pun bersilaturahmi ke tempat sang jagoan tersebut sebagai keseriusan Fitri yang ingin belajar bela diri. Walaupun ayahnya waktu itu sempat menentangnya dikarenakan Fitri seorang wanita, tapi keputusan Fitri yang sudah bulat, akhirnya ayahnya pun cuma bisa menurutinya. की बात नहीं है घर चलो. Mujhe रुको मत. A weakness of mind that reflects in body. अपने दिल कर जाओ. Dan inilah warrior Sapitri.
10 tahun berlalu di mana kita saksikan sudah beranjak dewasa sedang menaiki motornya diganggu oleh sekelompok pemuda iseng yang karena Fitri kini sudah jagoan tanpa ragu menghajar para pemuda itu. आपने कुछ कहा क्या भाई साहब? Dan di sela perkelahiannya jepit rambut Fitri jatuh yang ditemukan seorang pemuda tampan lalu memberikannya pada Fitri. You're happy, madam. Dan tak disangka tak diduga dari jepit turun ke hati. Dan ternyata salah satu pemuda yang mengganggu Fitri tadi, salah satunya adalah saudara dari temannya Fitri bernama Tina. What's up? Ini orangnya yang sebentar lagi akan menikah. Hal itu diketahui saat Tina menelepon Fitri. बहुत बड़ा पंगा। तुझे पता है अभी मॉल में क्या हुआ? हाँ मुझे पता है तुझे आज मॉल में कुछ लड़कों और इस वक्त पुलिस उसे पकड़ के तेरे घर ले गई है। तू Beralih ke ayahnya Fitri saat mengetahui putrinya ada masalah, langsung saja lapor polisi dan mengumpulkan orang-orang yang ada di TKP waktu itu dan menyuruh Fitri menunjukkan siapa dodongesnya yang berani mengganggu putrinya. पहचानो। Dan tanpa disangka, Fitri malah menunjuk si tampan yang menemukan jepit rambutnya waktu itu. हुकुम ये है। Alasan Fitri melakukan hal tersebut hanya demi menyelamatkan saudara temannya yang bernama Tina. Di keesokan harinya, Fitri pun ke kantor polisi bermaksud membebaskan pemuda yang dituduhnya sekaligus menjelaskan kenapa Fitri menuduhnya. Sampai pada akhirnya, mereka pun berkenalan dan berujung janjian di sebuah kafe yang pemuda tersebut adalah bernama Satya. Yang ternyata Satya ini adalah orang keturunan India tapi orang tua dan perusahaannya berada di Las Vegas, Amerika. Satya. The American. अच्छा मैं आती हूँ। Hubungan mereka pun berlanjut sampai Satya berani datang ke rumah Fitri tanpa sepengetahuan ayahnya. देखो प्लीज अड्डे से चले जाओ, यहाँ मजाक नहीं चल रहा। ओके। So you're coming. या I'm coming. I'll see you there. या। Lanjut pada suatu malam, mereka pun ketemuan di kafe yang saat itu Fitri ditemani Tina temannya yang sekaligus janjian untuk menghadiri di pernikahan Tina besok hari. प्यार और इंतजार दोनों का। ग्रेट। Dan seperti film India pada umumnya, hari pernikahan pun diisi dengan tarian ala perindapan. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. DJ Chaudhary Sahab, Satya. Hubungan mereka pun berlanjut sampai pada suatu hari, Pak Condri kedatangan tamu yaitu pengacara Satya yang bermaksud melamar Fitri dengan mengajukan proposal berisi profil Satya berupa data diri, fotokopi KTP, kartu BPJS, dan lainnya. Tapi betapa kagetnya menurut Pak Pendeta bahwa foto mereka tidak cocok. Karena kalau dilanjutkan setelah resmi menikah, umur Satya tidak akan lama alias mati. Yang kejadian itu disaksikan Fitri yang mengintip di balik jendela. खबर चौकी को है ये देखा है कि इन दोनों बच्चों का ब्याह जैसे आपकी मर्जी। हुक्म अगर सत्या और सावित्री को ब्याह होगो सत्या की मौत हो जाएगी। Walau Fitri berulang kali memohon kepada Pak Pendeta untuk merubah keputusannya, namun Pak Pendeta bersikukuh dengan perhitungannya kehan mereka tidak boleh terjadi. सच्चाई बदल गई मैया की। Dan keesokan harinya Fitri pun mendatangi rumah Satya yang membahas tentang perkara tersebut. Sampai pada kesepakatan kita kawin lari saja atau kawin RT, tapi sebar undangan sesuai tradisi di sini. Lalu kita pergi ke Las Vegas lalu tinggal di sana, katanya. भाग के शादी कर ले। ऐसे नहीं, और फिर मेहमानों को भी तो बुलाना है, पूरी गेस्ट। Come.
एक खोया सा लड़का मेरे दिल में कैद है. Dan ya, sampai pada waktunya betapa marahnya Pak Condri saat menerima undangan pernikahan mereka yang pada saat itu sedang bermain catur. पंडित जी वाह गाड़ी निकालो. हाँ पंडित जी ओम मंगलम भगवान. Beralih ke Fitri dan Satya yang sedang melakukan ritual pernikahannya khas India, tampak mereka sedang berbahagia. Tiba-tiba datang sekelompok preman suruhannya Bapak Fitri sendiri yang langsung menyerang mereka dan terjadilah pertarungan sengit antara Fitri dan anak buahnya bapaknya sendiri. Di sela-sela pertarungan tersebut, datang Pak Condri yang langsung menodongkan senjata kepada Fitri. Bentuk kekecewaannya, namun karena sadar Fitri adalah anaknya, Pak Condri pun menurunkan senjatanya kembali dan berlalu pergi. Waktu berlalu, begitu juga dengan pasangan ini yang kemudian berangkat ke Las Vegas untuk bulan madu dan sekaligus tinggal di kota tersebut. Sesampainya di bandara, mereka dijemput temannya Satya, kita sebut saja namanya Dodo. Ini orangnya. Mereka pun berangkat pulang dengan Dodo yang jadi supir. Fitri dan Satya duduk di jok belakang. Tanpa disadari mereka sedang diintai oleh dua orang yang membuntuti mereka dari belakang yang berencana membunuh Satya secara tidak langsung dengan motif kecelakaan. Sir, the package has arrived. Saya perkenalkan dulu, ini namanya John Money, seorang pegulat UFC, bos kasino di Las Vegas, juga sebagai rentenir super kaya raya orang di balik pembunuhan berencana tersebut. Saat berada di perjalanan, Fitri mengalami keanehan, yaitu melihat papan iklan reklame yang gambarnya berubah jadi seorang bapak-bapak tersenyum kepadanya. Fitri sedikit heran namun mengabaikannya. Sampai tiba mobil yang dikendari Fitri dan Satya pun ditembak anak buahnya si John. Dan mobil mereka pun menabrak sampai ada balok kayu yang mengenai mobilnya. Namun beruntung mereka selamat, sampai tim penyelamat datang membantunya. Man, I'm gonna need you to step up. Sir, Satya. Fine. Satya, are you okay? Are you guys okay? Are you okay? Kita beralih ke tempat lain di mana seorang wanita bertopeng sedang melakukan pertarungan di sebuah arena. Dia adalah istrinya John yang bernama Candy. Ini orangnya. Yang mana si John dan Candy ini pasangan istri yang sama-sama petarung, sama-sama pemimpin mafia Las Vegas di bidangnya masing-masing, dan sama-sama orowodolnya. Only took me 5 minutes. Beralih lagi ke Fitri dan Satya. Tiba di rumahnya dan Satya langsung memperkenalkan Fitri istrinya kepada ayahnya bernama Pak Sherwani. Biar gampang pengucapannya, saya panggil dengan Pak Irwan. Ini orangnya. Pada awalnya Pak Irwan ini komplain dengan cara mereka menikah, namun pada akhirnya Pak Irwan pun memaklumi dan merestuinya. Pak Irwan pun menyuruh mereka beristirahat. Fitri dan Satya pun masuk ke kamar yang kemudian mereka pun bulan madu. Let's go. Alright, Dad. I'll see you around.
Di pagi harinya, Satya pun bergegas pergi ke kantor dengan mengendarai mobilnya, namun Fitri menyusul memaksa mau ikut beralasan mau pergi ke mal membeli racun tikus dan asin peda. Dan sekaligus Fitri mengutarakan kekhawatirannya atas keselamatan Satya. इस पास शॉपिंग कर लूंगी। मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, मैं शॉपिंग कर लूंगी। खराब हो सकती है, ऑयल खत्म हो सकता है, पावर स्टीयरिंग खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। Sampai tiba di tempat yang dimaksud, Fitri dan Satya pun turun. Namun sebelum Satya pergi, Fitri meminta HP-nya Satya dengan maksud menyinkronkan GPS dengan HP miliknya. I still don't get it. मैं मेरा फोन तुम्हारे फोन के साथ सिंक कर रही हूँ। ठीक है। Hari berlalu, malam berganti, pagi jangan lupa nahar cai. Kejadian-kejadian aneh sering terjadi kepada mereka berdua, karena pagi itu gas LPG di dapurnya meledak yang hampir mencelakai mereka berdua, sampai wajah bapak-bapak misterius pun muncul lagi di sela-sela kecelakaannya. Dari situ Fitri pun mulai berpikir mungkin benar apa yang dikatakan Pak Pendeta tentang ramalan weton pernikahannya waktu itu. Tanpa Fitri ketahui ada keterlibatan sabotase anak buah si John yang terlibat membunuh Satya di setiap kejadiannya. Kemudian Fitri pun menelpon Pak Pendeta untuk meminta solusi sekaligus menanyakan siapa bapak-bapak yang selalu muncul waktu kecelakaan tersebut. Dan Pak Pendeta menjelaskan bapak-bapak itu adalah Yama, utusan Tuhan, spesialis pencabut nyawa. Dan tak ada solusi karena tidak ada yang bisa menunda kematian, ujarnya. उसे लेने के लिए स्वयं यमराज धरती पे आवे हैं। अब कोई उपाय को नहीं, थारे पति को मरना निश्चित। Lanjut di suatu pagi, tiba-tiba Satya terjatuh saat sedang jogging berdua bersama Fitri. Karena Satya ini mempunyai riwayat penyakit pernapasan alias bronkitis, Fitri pun bergegas mengambil inhaler yang disimpan di mobil. Tapi betapa paniknya Fitri saat kembali, Satya ternyata sudah tidak ada di tempat. Dan ternyata tak jauh dari tempat itu ada Dewa Yama yang disebut Pak Pendeta adalah dewa kematian waktu itu. Dan kemudian Fitri pun menghampirinya dan bertanya tentang apa yang terjadi. Mereka berdua pun ngobrol sampai pada kesimpulan bahwa selama ini Satya seharusnya sudah mati. Namun Satya diberi perpanjangan hidup dengan alasan gak tega melihat Fitri menderita, katanya. मेरे पति आपके साथ नहीं जाएंगे। और आपके पति को तो एक एक्सटेंशन मिल चुकी है कि मुझसे आपके हाल देखेंगे. Dan Dewa Yama menjelaskan untuk mengetahui keberadaan Satya saat ini tinggal cek saja GPS di HP Fitri, katanya. ऐसा करो, अपने फोन में जरा चेक करो. Beralih ke Satya yang ternyata diculik oleh si John yang bermaksud membunuh dan membakarnya hidup-hidup dengan menyuruh anak buahnya. Don't worry. Just make it look very embarrassing. Satya pun dimasukkan peti hidup-hidup dan dibawa ke mobil tronton tanpa mereka sadari. Fitri yang sudah mengetahui lewat GPS mengikutinya dan masuk juga ke tronton tersebut. Dan Fitri pun menghajar mereka dan dilempar satu persatu keluar mobil. Dan Satya pun selamat lagi. सत्या? Hey, what's up? सत्या? तुम भी आ जाओ. No, सत्या. Kejadian demi kejadian pada Satya membuat Fitri mengalami PTSD atau trauma berlebihan yang membuat Fitri overposesif. Terbukti saat Satya berpamitan mau pergi sama Dodo temannya, Fitri tak memberi izin dan Fitri mengutarakan alasannya overposesif karena dia mulai percaya ramalan Pak Pendeta tentang kematian Satya waktu itu. I have to confess something. हाँ बोलो.
पर यंग तुम्हारा इंतजार कर रहा है and I am not going to give you. Dan ketika Satya sedikit memaksa mau pergi, Fitri memukul Satya yang membuat Satya pingsan untuk sementara. Fitri pun mengikat Satya di kamar mandi supaya tak bisa kemana-mana. I think तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो. Some rest, okay? ये एक पुराना कुंग-फू ट्रिक है. इससे तुम कुछ देर के लिए पैरालाइज हो. Kemudian Fitri pun pergi hendak mengantar mertuanya yang saat itu ingin jalan-jalan sambil beli es krim. अच्छा बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है? आइसक्रीम अच्छी लगती है? आइसक्रीम में बुराई ढूंढ. Celakanya Satya yang berusaha melepas tali malah tak sengaja menggeser keran air yang perlahan memenuhi bak mandi tersebut. Beralih ke Fitri dan mertuanya, yang saat Fitri sedang meninggalkan mertuanya ke kedai es krim, mertuanya yang buta didorong ke tengah jalan oleh anak buah si John yang bermaksud membunuh mertuanya. Beralih lagi ke Satya saat air baknya sudah menenggelamkannya, beruntung datang temannya si Dodo yang menolongnya. Beralih lagi ke mertuanya Fitri yang hampir sudah tersenggol mobil, tapi beruntung Fitri masih sempat menolongnya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Atas kerentetan kejadian ini benar-benar membuat Fitri stres, sekaligus merasa berdosa. Dia pun pergi ke pengadilan mengajukan perceraian karena Fitri berpikir harus cepat-cepat bercerai dengan Satya agar Satya tetap hidup, sesuai ramalan Pak Pendeta waktu itu. अगर मैंने ये डिवोर्स नहीं किया तो मेरे हस्बैंड मर जाएंगे, my husband will die, तो सत्य मर जाएगा. उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके Namun saat itu pengadilan menolaknya cepat-cepat dengan alasan banyak prosedur yang harus dia lalui dan butuh waktu yang cukup lama. No, you don't understand. I don't have time at all. Protocol, my husband is, his life is in danger. Me? Fitri pun berinisiatif mengugat cerai Satya lewat telepon, namun tanpa disadari mobil Satya yang sedang dikendarainya sudah dipasang bom oleh anak buah si John. What? हमें शादी तोड़नी होगी. Time. Dan singkat cerita, Satya pun dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma. Di saat Satya sedang dirawat itu, Fitri bersama mertuanya menanyakan berapa biaya yang harus dikeluarkan agar Satya sembuh. Dan mereka pun tertegun karena memang keuangan mereka sedang pailit. The point is that we ran your credit and you were declined. It's 100,000 just to get you started. Dari berbagai peristiwa tersebut terjadi obrolan antara Fitri, Dodo, dan mertuanya yang akhirnya mereka tahu bahwa di balik peristiwa semua ini si Orwodol John lah orangnya, demi mendapatkan hak penuh tanah dan kasino milik ayahnya Satya yang digadaikan ke si John tersebut. Money John. Money John कौन है? Billionaire. UFC sabotage. उसी आग में I lost my wife and my. Dari situlah Fitri berencana menghancurkan si John lewat Candy istrinya, karena ia mengetahui kunci berangkas semua harta John adalah Candy istrinya. Candy? Candy कौन, Dad? उसके क्या राज हैं? ये सब कैंडी जानती है. Singkat cerita, Fitri pun melancarkan misinya dengan menyuruh seseorang mencopet Candy. Lalu Fitri sendiri juga yang menolongnya. Yang itu otomatis menarik simpati Candy, yang kemudian Fitri pun dikenalkan Candy sama si John karena saat itu Fitri berpura-pura membutuhkan pekerjaan dan uang yang besar dan Fitri mengaku bernama Sapi. Come on. Follow me. So what's your name? Savvy.
Misi Fitri pun mendekati berhasil karena si John waktu itu memberi pekerjaan sebagai penari latar yang akan diajari langsung sama Candy di kasino miliknya dengan bayaran yang besar, yang padahal Fitri mau melakukannya bukan karena itu. I can learn. I could teach her if you think she has any potential. I'm ready to learn. Singkat cerita, misi Fitri mendekati Candy pun berhasil karena Candy sampai mau menunjukkan cara membuka berangkas semua hartanya si John di depan Fitri. So, how do you know which file goes where? And where do you keep the master files? I can show you now. Dan Fitri pun langsung menggunakan kesempatan itu. Terjadi perkelahian alot antara Fitri dan Candy yang sama-sama jago berkelahi, namun pada akhirnya Candy pun berhasil ditumbangkan Fitri. Dan kemudian tanpa ragu, berangkasnya si John pun diledakkan Fitri. तुम्हारे सेफ में रखे हुए सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स अब किसी काम नहीं आएंगे. Lanjut kemudian Fitri menjenguk Satya yang masih koma di rumah sakit, dan waktu Fitri sedang menikmati kegalauannya, datang Dewa Yama yang memberitahu akan mencabut nyawa Satya. Namun Fitri waktu itu memohon dan mendebatnya sampai pada kesimpulan Satya diberi perpanjangan umur 24 menit lagi. 24 menit lagi gitu. क्या आप मुझे थोड़ा और वक्त दे सकते हैं? लेकिन 24 मिनट. Dan Fitri pun tidak menyia-nyiakan waktu, langsung berlari ke kamar Satya dirawat. Namun tiba-tiba ada telepon dari si John, dan tanpa basa-basi Fitri pun mengajaknya berduel di atas gedung. Kagok edan lah, toh Satya lelaki yang dicintainya juga sebentar lagi mati. Ya udah, saya atau si John yang mati, tak ada bedanya. Mungkin itu yang dipikiran Fitri. Meet me at the rooftop. Pertarungan pun terjadi di atas gedung dengan sengitnya, dengan berakhir si John jatuh dari ketinggian gedung bersamaan dengan Fitri. Karena sebelum jatuh, tangan si John menarik tangan Fitri, dan keduanya mati. Diceritakan Fitri yang sudah mati namun kemudian terbangun di suatu tempat yang sama sekali dia tidak mengenalnya, yang ternyata Fitri sudah berada di alam lain yang dinamakan surga, dan di situ Fitri bertemu dengan Yama Dewa Kematian lagi. Lalu di situ terjadi obrolan sekaligus tawar-menawar sebab Fitri minta dihidupkan lagi karena ternyata Satya juga masih hidup. जन्नत में है. जिंदा है और तुम 100% मर चुकी हो. इसका मतलब सत्या जिंदा है? मेरे बगैर कैसे जिएगा? Yang kemudian permintaan Fitri pun dikabulkan sama Dewa Kematian tersebut. यार सैवी, मुझसे अब और वेट नहीं होता. इतना तो तुम्हें क्या हुआ? सत्य जूनियर अभी से ही किक मार. Hahaha. Tamat.